The Conjuring House, game yang terinspirasi dari kejadian dan kisah nyata dengan berbagai macam urban legend yang menyelimutinya. Yang tentu, sangat jarang sekali tema seperti ini diangkat dalam industri game manapun. Dengan sensasi jump scare yang terhitung banyak, puzzle yang mampu memutar otak para gamer yang memainkannya, dan mekanisme permainan yang berkutat dalam satu tempat ke tempat lainnya. Outlast 2, Anda akan berperan sebagai seorang jurnalis yang melakukan investigasi atas kasus tewasnya seorang wanita hamil secara misterius. Blake Langerman, sang jurnalis, ditemani oleh sang istri Lynn saat melakukan proses investigasi. Sayangnya helikopter yang mereka tumpangi terjatuh dan terbakar. Lynn pun menghilang. Blake akhirnya harus mencari sang istri sembari terus menguak misteri yang ada di sana. Man of Medan. Game ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang memutuskan menyewa kapal untuk mengakomodasi aktivitas pencarian bangkai atau rongsokan kapal di dasar laut. Dalam game ini, SS Orang Medan diceritakan sebagai kapal milik Amerika. Tak ayal, keempat pemuda dan pemudi tersebut harus berhadapan dengan teror dari para penghuni kapal SS Orang Medan. Remastered. Game ini akan membawa kamu ke petualangan seorang wanita berumur 35 tahun bernama Rosemary Reed yang tengah melakukan investigasi atas hilangnya seorang anak bernama Caleb di kediaman Richard Felton. Tentu saja investigasi tidak akan mudah karena banyak kejadian paranormal yang terjadi di rumah tersebut. Blair Witch, game yang terinspirasi dari film dengan judul yang sama. Kamu akan menjadi seorang polisi Black Hill Forest untuk mencari anak yang hilang. Berbekal senter sederhana, kamu harus siap untuk mengeksplor hutan yang dipenuhi hantu dan makhluk-makhluk menyeramkan lainnya. Tak hanya menakutkan, game ini juga akan bermain-main dengan aspek psikologismu. A Plague Tale: Innocence. Game ini menghadapkan pemainnya kepada tikus-tikus mengerikan yang siap menyerang kapan saja. Tugasmu adalah untuk berpindah ke area lain yang tidak terinfeksi hewan pengerat tersebut. Namun, dalam melakukannya, akan banyak rintangan dan teka-teki yang perlu dipecahkan. The Redout 2. Game ini sangat bagus untuk kamu mainkan. Dengan mengusung mode semi-open world, kamu akan merasakan vibe dari kota Bandung yang sangat kental. Selain itu, kamu juga akan kembali bertarung bersama para hantu. Namun, tak hanya menggunakan senjata utama kamera ponsel, melainkan kamu juga bisa bertarung secara survival dengan senjata melee. Someday You Will Return. Bagaimana jika anak perempuan kamu tidak pernah pulang, tapi kamu bisa melacaknya? Begitulah kira-kira premis yang digunakan pada game horror Someday You'll Return. Kamu akan menjadi seorang ayah yang berjanji tak akan pernah kembali ke hutan Moravian karena sesuatu yang ia pendam di sana. Namun harus kembali karena ada sesuatu yang harus ia pecahkan. Kamu akan bermain dengan bertahan hidup di sebuah hutan dan melawan para monster. The Sinking City. Berlatar di tahun 1920-an, The Sinking City akan membawamu ke sebuah kota nelayan di Inggris yang penuh dengan misteri. Kota tersebut tenggelam karena sebuah badai besar. Kamu berperan sebagai detektif Charles Reed yang ingin mencari tahu misteri yang ada di daerah tersebut. Namun, tentu saja jalanmu tak mudah. Kamu harus berhadapan dengan berbagai macam monster dan penduduk lokal yang sama sekali tidak ramah. The Evil Within 2. Kamu berperan sebagai detektif Sebastian Castellanos yang juga merupakan karakter utama dari game pertamanya, di mana pada kelanjutannya ini diceritakan tengah berada di masa terburuk dari hidupnya. Namun, ketika ia diberi kesempatan untuk menyelamatkan anak perempuannya, maka kita pun memilih untuk menghadapi semua mimpi buruk dan kengerian yang harus ia taklukkan demi menyelamatkan putrinya kembali.